Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Elemen Partemet. Kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang lingkaran. Yang dimana lingkaran ini adalah sekumpulan atau deretan titik-titik yang berpusat di satu titik pusat dan memiliki jari-jari yang sama. Nah, kalau kita lihat itu lingkaran ini seperti ini ya. Kumpulan titik-titik. Maaf kalau kurang rapi ya. Kumpulan titik-titik. Ini semuanya titik-titik ini berderet sehingga kelihatan seperti garis ya. Nah, dan memiliki titik pusat dengan jari-jari yang sama. Ini R, jari-jari. Ini juga R, jari-jari ya. Jadi sama jarak antara yang manapun dari titik-titik ini. Nah, ini lingkaran. Dan untuk persamaan umum, persamaan lingkaran itu karena kan ini kan kita misal gambarkan ya, gambarkan gunakan diagram kartesius. Ini titik 0, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, di sini kita misalkan ini titik Y ya, dan ini titik X. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa melihat ada teorem, bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari jari-jarinya. Jadi teoremanya itu X ya, atau kita misalkan ini titik T aja ya, dan ini titik T aksen misalkan. Jadi untuk menemukan R atau jari-jari ini kita bisa gunakan OT kuadrat ditambah T aksen. Nah, maka akan sama dengan kuadratnya ini, OT aksen kuadrat. Nah, jadi kuadrat tadi ini ditambah dengan kuadrat yang di sini akan menjadi jari-jarinya atau garis yang ada di sini. Atau kita ubah saja menjadi, karena ini sumbu X ya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan OT aksen ini kan R ya, jadi R kuadrat. Nah, dari situlah persamaan lingkaran didapatkan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat untuk lingkaran dengan pusat 0,0 ya, atau di tengah di sini pusat lingkarannya. Baik. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua itu kan persamaan lingkaran ya, dengan pusat di titik 0,0 dan berjari-jari R. Dan yang kedua ada masih sama untuk pusatnya itu di 0,0, tetapi melewati titik misalkan ya. Di sini ada titik titik A misalkan ya, X, Y misalkan, atau A, B ya, biar jelas, A, B. Jadi si jari-jarinya akan sama dengan R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari mana kita bisa dapat? Dari sini rumus tadi ya. Ini A nya, ini untuk B nya, karena ini X ya, ini Y nya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat akan sama dengan R. Nah, jadi akan sama dengan ini. Jadi kita bisa cari jika di soalnya itu diketahui atau melewati titik A, B. Nah, berarti kita bisa cari jari-jarinya itu menggunakan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baru kita lanjut nanti ke
X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu untuk persamaan lingkaran. Baik, ini yang kedua ya, yang harus hafal. Dan lanjut ya, untuk yang ketiga itu ada lingkaran dengan pusat 0,0, pusat 0,0 dan menyinggung garis AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk ini rumusnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat masih sama ya, karena pusatnya itu di 0,0. Sama dengan, karena ini menyinggung, ini rumusnya awalnya itu mohon maaf, A ditambah BB ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ini dikuadratkan. Tetapi karena di sini pusatnya 0,0, otomatis ininya akan 0. Jadi A dikali 0 ke 0, B kali 0 ke 0. Maka rumusnya akan sederhana. Jadi C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan pangkatkan lagi ya. Ini mutlak ya. Garis ini adalah mutlak. Jadi ini untuk persamaan yang menyinggung garis. Dan pusatnya itu 0,0. Untuk jelasnya kita langsung saja masuk ke latihan soalnya. Baik, untuk nomor pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari 8. Baik, di sini kita sudah ketahui ya, ada di soal jari-jarinya itu atau R-nya itu adalah 8. Langsung kita masukkan saja ke persamaan lingkaran yang di pusat 0,0, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan R-nya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 64. Nah, ini untuk jawabannya. Cukup mudah ya, untuk pusat 0,0 dan jari-jarinya diketahui. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan melalui titik negatif 2 dan 4. Diingat ya teman-teman, untuk ini itu titik itu X, Y ya. Jadi negatif 2 ini di sumbu X, ini 4-nya itu di sumbu Y. Baik. Kita tulis dulu ya untuk titiknya itu. Kan persamaan lingkarannya dulu. Persamaan lingkaran di titik 0,0 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi di awal, jika tidak diketahui jari-jarinya dan hanya ada melalui titik negatif 2,4, maka jari-jarinya kita bisa cari menggunakan R kuadrat sama dengan ini jadi A, ini jadi A-nya, ini jadi B. Jadi R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dimana R kuadrat sama dengan negatif 2 kuadratkan tambah 4 dikuadratkan. Maka akan jadi 4 ditambah 16 atau 20. Jadi R kuadratnya itu 20. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang ada di atas ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau kita tulis langsung saja 20 ya. Ini untuk isinya. Jadi
persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Ini jawabannya untuk yang nomor 2. Masih cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Baik, untuk soal nomor 3, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis 2x ditambah y dikurangi 5 sama dengan 0. Oke. Untuk rumus yang ini kita pakai yang tadi, yang ketiga ya, terakhir. Yang mana x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan mutlak dari c per akar a kuadrat ditambah b kuadrat. Kita mutlakkan, pangkatkan 2. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa persamaan garis ini dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi A-nya itu A sama dengan 2, B-nya sama dengan 1 ya. Ini 1 dikali Y. Jadi cuma Y doang yang ditulis. Dan untuk C-nya itu C sama dengan negatif 5. Oke. Kita masukkan langsung saja ke rumus. C-nya tadi negatif 5 per A-nya itu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Mutlakkan lagi, pangkatkan 2. Baik. Terus kita lakukan yang di dalam kurung ya. Di dalam kurung mutlak ini. Akarnya itu 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 1 pangkat 2 itu 1 ya. Tekan ya. Jadi negatif 5 per akar 5. Mutlakkan, kuadratkan. Kita ingat bahwa bilangan mutlak itu jika X lebih dari 0 maka akan jadi positif, dan jika X kurang dari 0 maka X-nya akan jadi negatif. Bisa ambil contoh ya. Untuk mutlak 3, karena 3 ini lebih dari 0 maka akan jadi positif. Sedangkan misalkan negatif 3, negatif 3 ini kurang dari 0, jadi negatif kali negatif 3 atau sama dengan 3. Nah, jadi ini untuk definisi nilai mutlak ya. Oke. Langsung saja kita keluarkan ya dari mutlaknya. Negatif 5 dimutlakkan. Nilai mutlak negatif 5 itu 5 ya. 5 per akar 5, tetap akar 5. Jadi dikuadratkan. 5 dikuadratkan akan jadi 25. Akar 5 dikuadratkan jadi 5. 25 bagi 5 itu 5. Jadi untuk hasil akhirnya persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Ini untuk persamaan lingkarannya. Jadi kalian harus memahami konsep harga mutlak ya, dan juga konsep eksponen. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari cara penyampaian saya. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan follow. Dan juga jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian agar ilmu ini dapat dimanfaatkan.
dan juga terus dukung halaman Purple untuk konten-konten yang selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.